seumpama gua adalah seorang ibu-ibu dan gua sedang mencari peluang usaha yang bisa gue jalankan dari rumah, ada beberapa faktor yang pasti bakal gue pertimbangkan. Yang pertama, gua akan mencari usaha yang nggak menyita waktu gua, dan yang kedua, gua akan mencari usaha yang bisa menghasilkan uang selama 24 jam. Yang ketiga, gue juga akan mencari usaha yang nggak membutuhkan keahlian teknis, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan IT atau desain, karena gue pasti nggak terlalu memahami hal tersebut. Kemudian yang keempat, gue juga pasti akan mencari usaha yang modalnya kecil tapi kompetitornya sedikit. Tapi lu tahu nggak sih, kalau 30 tahun yang lalu menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia di dunia. Karena berkat ibu rumah tangga, generasi milenial seperti kita itu bisa eksis dan bisa mentransformasi era industri menjadi era informasi. Tapi dengan berkembangnya teknologi pasti ada sisi positif dan negatifnya. Salah satunya adalah membuat gap antara mereka yang melek teknologi dengan mereka yang nggak melek teknologi akhirnya jadi semakin lebar. Apalagi makin banyak pekerjaan manual yang dulunya itu dikerjakan oleh manusia dan sekarang udah mulai di take over oleh teknologi, baik itu yang berbentuk software maupun hardware. Tapi lo nggak usah khawatir, karena di video ini gue mengasih sedikit gambaran tentang peluang apa aja sih yang bisa dijalankan oleh ibu rumah tangga seperti lo. Lo tau nggak kenapa sih kebanyakan ibu rumah tangga itu merasa dirinya itu gaptek? Sebenarnya mereka itu nggak bener-bener gaptek, cuman mereka itu jarang ada yang mau keluar dari zona nyaman mereka. Padahal semua aktivitas yang dijalankan oleh ibu rumah tangga di era informasi kayak sekarang itu semuanya sudah bisa menghasilkan uang, guys. Dan lo nggak mesti harus mencari peluang baru di luar sana, apalagi sampai harus cari modal atau nyetok barang sekalipun. Yang lo butuhkan itu hanya sebuah laptop atau komputer dan sebuah handphone berikut dengan koneksi WiFi yang gue yakin di rumah lo pasti udah ada kan. Ngomong-ngomong, buat lo yang belum tahu gimana sih cara membuat feed Instagram itu biar keren, khususnya buat lo yang pemilik toko online, nah lo harus nonton video gue yang ini, guys. Peluang pertama yaitu, misalnya lo adalah tipikal ibu-ibu yang jago banget masak, daripada lo berpikir kejauhan harus buka restoran atau buka catering, kan itu semua butuh modal yang besar. Alangkah lebih baik jika lo menjual ilmu dan skill lo ini ke ibu-ibu yang saat ini belum tahu cara masak sama sekali. Karena lo pasti udah tahu dong, di Indonesia ini nggak semua ibu-ibu bisa jago masak seperti lo. Jadi daripada ilmu dan skill lo ini terbuang sia-sia, mendingan lo bikin aja sebuah e-book atau cooking book. Kemudian lo juga bisa bikin semacam kelas yang bisa diakses lewat online. Peluang kedua, kebanyakan ibu-ibu itu gue yakin banget pasti peduli dengan kesehatan dan kebersihan, khususnya untuk keluarga mereka. Jadi daripada pengalaman lo menjaga kesehatan dan kebersihan ini menjadi sia-sia dan gak menghasilkan apa-apa, coba deh lo pertimbangkan untuk dibuatkan semacam panduan atau guideline yang bisa membantu banyak banget ibu-ibu di luar sana. Misalnya rumah lo itu dulunya itu banyak banget serangga, dan serangga ini akhirnya mengakibatkan salah satu anggota keluarga lo menjadi sakit nih, masuk rumah sakit. Tapi setelah lo merubah lifestyle dan menerapkan protokol kebersihan, akhirnya bukan cuma rumah lo doang yang bersih, keluarga lo pun jadi tambah sehat, dan tetangga-tetangga lo pun juga akhirnya pengen belajar dari lo. Jika ini pernah terjadi sama lo, maka apapun protokol yang lo jalankan, entah itu tentang kesehatan ataupun kebersihan, ini itu berpotensi menjadi produk yang sudah siap untuk dijual, guys. Peluang ketiga, kalau lo adalah seorang ibu-ibu yang selalu rapih dan terorganisir, maka di luar sana itu ada banyak banget solopreneur yang membutuhkan jasa VA alias virtual assistant, termasuk gua. Dan jika lo masih asing dengan istilah VA, pada dasarnya VA itu mirip dengan jabatan sekretaris, guys. Cuma bedanya semua aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh lo dilakukan lewat online. Jadi lo tuh nggak harus ketemu langsung dengan bos lo. Dan apa aja sih yang kebanyakan VA itu kerjakan? Salah satunya seperti menghandle email, memanage schedule, sampai hal-hal yang berhubungan dengan customer service. Dan enaknya lagi, kalau lo ngerti cara menghandle platform sosial media, maka lo akan memiliki nilai plus dibanding ibu-ibu yang lain. Karena selain lo bisa menjadi virtual assistant, lo juga bisa menjadi seorang social media manager, yang mana lo akan menghandle platform sosial media seseorang, mulai dari scheduling konten, memanage engagement dengan follower, sampai menganalisa performance platform sosial media mereka. Peluang keempat, lo juga bisa menjadi seorang content creator. Apapun format konten yang lo bikin, selama lo punya akses langsung ke laptop atau handphone, maka semua ini bisa lo jalankan
jadikan dari rumah. Entah lo misalnya pengen menjadi seorang vlogger atau blogger, apapun aktivitas keseharian lo saat ini, itu semua sudah bisa lo jadikan konten. Misalnya setiap pagi lo itu sering melakukan exercise yoga, atau mungkin lo juga jago menjahit. Jika lo merekam atau membuat aktivitas ini menjadi sebuah konten, lo nggak hanya berpeluang untuk membuat produk informasi yang nantinya bisa lo jual, tapi platform yang lo gunakan pun juga bisa menghasilkan pemasukan tambahan lewat AdSense. Peluang nomor 5 yaitu program afiliasi. Ini masih berhubungan banget dengan peluang yang nomor 4 tadi ya. Karena jika lo menjadi seorang content creator, artinya lo pasti sudah memiliki audience yang cukup banyak dong. Jadi daripada lo hanya menjual produk-produk yang lo ciptakan sendiri, di satu sisi audience lo ini juga bisa lo referensikan untuk membeli produk yang diciptakan oleh orang lain. Contohnya gini, misalnya lo membeli produk ebook premium gua, dan ternyata misalnya lo suka dengan ebook gua ini. Jika lo bergabung di dalam program afiliasi gua, maka lo juga bisa mereferensikan ebook gua ke audiens yang lo miliki. Jadi setiap kali audiens lo membeli ebook yang lo tawarkan, lo akan mendapatkan komisi langsung dari gua. Nah, kalau lo pengen gue bikinin video tentang program afiliasi yang lebih detail lagi, kasih tahu gue ya lewat kolom komentar di bawah ini. Dan ada beberapa website yang menawarkan program afiliasi yang saat ini gue rekomendasikan untuk lo. Website yang pertama namanya Ratakan. Ratakan ini ibarat marketplace yang menjual produk-produk digital. Yang kedua yaitu Ekomobi. Ekomobi itu adalah jembatan antara marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain dengan para content creator atau influencer seperti lo. Yang ketiga yaitu Involve.asia. Ini juga sama kayak Ekomobi, jadi lo tinggal pilih aja mana yang sekiranya paling cocok buat audiens lo.